Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, kelas 7. Kita lanjutkan materi kita tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sekarang Bapak akan mengulas atau mengevaluasi hasil tugas kalian di pertemuan yang lalu ya. Ini adalah tugas kalian di pertemuan yang lalu. Kita cek di mana kesalahannya, di mana kekurangan kalian pada saat menghitung. Nah, kemarin ada beberapa soal di sini. Yang pertama adalah negatif 10 ditambah 9. Negatif 10 ditambah 9 artinya di sini nilai negatifnya adalah 10 ditambah 9. Kalau melalui garis bilangan dia akan melompat ke arah kanan, tapi kita pakai sistem hitung hutang ya. Nah, kita pakai sistem hitung hutang. Misalkan ini yang ada negatifnya, ini punya hutang nih ya. Nah, punya hutang 10, kita bayar 9. Kalau dia masih memiliki sisa hutang, berarti dia nilainya negatif. Kalau dia tidak memiliki sisa, berarti dia bernilai positif. Kita anggap seperti ini. Negatif 10 ditambah 9 berarti dia punya hutang 10 dibayar 9. Nah, berarti berapa? Oke, masih sisa 1. Sisa satunya apa? Sisa satunya hutangnya belum terbayar semua. Berarti dia bernilai negatif 1. Nah, seperti ini ya. Nah, anak sekalian. Oke. Besar. Nah, kemudian yang kedua adalah bisa dihitung dengan cara misalkan kalau negatifnya ini lebih besar daripada positifnya, berarti dia akan bernilai negatif ya, karena negatifnya adalah lebih besar daripada nilai positif. Itu juga bisa seperti itu. Yang kedua, kalau ada bilangan negatif yang berdekatan ya, berdekatan seperti ini akan menjadi nilai positif. Berarti 5 ini akan jadi positif ditambah 7. Nah, nilainya akan menjadi 5 tambah 7 berapa? 12. Berarti 12-nya adalah positif. Kemudian di sini ada bilangan negatif. Nah, di sini ada negatif dikurang dengan negatif lagi. Ingat, kalau ada bilangan negatif berdekatan dengan negatif atau dikurang tanda pengurang, dia akan menjadi positif. Berarti begini jadinya ya. Negatif 8 ini jadi positif ya, ditambah 9. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang lihat, tadi Bapak katakan nilai negatifnya lebih besar atau lebih kecil dari positifnya. Kalau lebih kecil berarti nanti hasilnya akan positif. Negatif 8 ditambah 9 ya, karena negatif 8 lebih kecil 9 berarti berapa? 1. Nah, satunya positif. Atau kita punya hutang 8 dibayar 9 berarti kembali ya. Nah, kembali 1. Nah, karena ini hutangnya habis, kembali 1 berarti kembali 1 itu adalah bernilai positif. Oke, kita lanjut. Ada bilangan 5 positif ditambah dengan negatif 6. Nah, tadi Bapak katakan kalau negatifnya itu lebih besar, nilai negatifnya lebih besar, nilai positif lebih kecil, dia akan bernilai negatif. Berarti ini besaran mana? Oh, besaran negatif, berarti dia negatif. Berarti sekarang tinggal 5 dikurang 6 adalah 1. Nah, seperti itu. Ya, berarti negatif 1. Kemudian ada lagi negatif 11 ditambah 9. Nah, kita lihat lagi pakai prinsip yang tadi, yaitu kalau negatifnya lebih besar, positifnya lebih kecil, pasti nilainya akan negatif. Nah, negatif berapa? Berarti tinggal 11 dikurang 9 berapa? 11 dikurang 9 adalah 2. Atau punya sistem hutang, dia punya hutang 11 dibayar 9, berarti masih punya hutang dong 2. Nah, masih punya hutang berarti negatif 2. Oke, kita lihat lagi yang nomor 5 di sini. Nah, ini
dikurang dengan negatif berdekatan, berarti dia akan jadi positif. Berarti 5 ini berdekatan akan menjadi positif 10. Nah, berarti 5 tambah 10 adalah 15, positif ya. Kemudian yang G kita lihat, nah ini sama nih dengan yang C, berarti negatif 18, negatif berdekatan akan menjadi positif 9. Nah sekarang kita lihat negatif sama positif besaran mana. Oh ternyata besaran negatif ya, angkanya besaran negatif, berarti negatif nanti. Nah berarti 18 dikurang 9 adalah 9. Dan yang terakhir adalah 15 ditambah 6. Positif sama negatifnya besaran mana? Oh besaran positifnya. Berarti kalau besaran positif nilainya positif. Tinggal 15 kurang 6 adalah berapa? 9. Nah ini hasil evaluasinya ya. Berarti ini nilainya negatif 1, 12, 1, negatif 1, negatif 2, 15, negatif 9, dan 9. Oke, ini evaluasi tugas kemarin. Jadi diperbaiki ya bagi yang melakukan kesalahan. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang perkalian bilangan bulat. Nah, dalam perkalian bilangan bulat ya, yang perlu kalian pahami adalah konsepnya. Bahwasanya apabila ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya akan positif. Bilangan negatif dikali negatif, hasilnya akan positif. Ingat nih, diingat ya. Kemudian bilangan positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Dan kalau bilangan negatif dikali positif, hasilnya juga akan negatif. Lihat konsep ini ya anak-anakku sekalian. Konsep ini perlu diingat ya. Yang mudah adalah positif positif positif, negatif kali negatif dia akan positif. Kalau positif negatif, negatif positif, hasilnya tetap negatif. Contoh, kita lihat sebelah sini. Contoh yang bilangan positif dikali positif, hasilnya positif. 6 ini bilangannya positif. 6 dikali 5. Oke, bilangan positif dikali bilangan positif. Hasilnya apa nanti? Akan positif. Berapa? Ya 6 kali 5 adalah 30. Positif. Oke. Nah, kemudian contoh yang ini. Negatif kali negatif nanti hasilnya akan positif. Berarti anak-anakku, berarti nanti contohnya seperti ini. Contohnya adalah bilangan negatif. Nah ini bilangan negatif nih. Nah negatif 6 dikali negatif 5. Nah tadi kita lihat, bukan jangan lihat angkanya tapi lihat tandanya. Negatif kali negatif positif. Berarti di sini hasilnya nanti akan positif. Tinggal 6 kali 5 adalah 30. Nah tetap seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan positif dikali negatif, hasilnya akan negatif. Nah, contoh ini bilangan positif 10-nya kali negatif 5. Bilangan positif dikali negatif akan negatif. Berapa? 10 kali 5 50. Oke. Oke, sekarang bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Berarti negatif dikali positif, nah 5-nya negatif ya, dikali 5-nya positif berarti akan negatif. 5 kali 5 25. Mudah bukan? Ini untuk perkalian bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan sekarang pembagian. Nah, konsep pembagian dengan perkalian itu sebenarnya sama ya anak-anakku. Tinggal bedanya adalah di sini pembagiannya saja tandanya berubah. Apabila ada bilangan positif dibagi positif, hasilnya positif. Ada bilangan negatif dibagi negatif, berarti akan positif. Positif dibagi negatif, bilangannya akan negatif. Dan bilangan negatif dibagi nilai positif, berarti nilainya negatif. Oke, kita lihat contohnya. Nah ini bilangan positif 20, bilangan positif dibagi 5. 20 berarti positif dibagi positif. 20 bagi 5 berapa? Iya, pinter. 4. Positif nilainya. Oke. Kemudian ya. Kemudian
Ini bilangan negatif 10 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif itu positif, berarti negatifnya hilang ya. 10 bagi 2 berapa? 5. Oh, negatifnya nggak ada ya, hilang ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian bilangan positif dibagi negatif. Positif bagi negatif. Tadi positif bagi negatif hasilnya negatif. Berarti 10 bagi min 5. Berarti negatif ya. Berarti 10 bagi 5 adalah 2. Mudah bukan? Kemudian yang terakhir adalah bilangan negatif. Kalau dibagi positif hasilnya akan negatif. Negatif 5 dibagi 5 berarti negatif. Berarti 5 bagi 5 berapa? 1. Oke, selesai. Nah, nanti contoh-contoh ini sebagai pembantu kalian untuk mengerjakan latihan soal yang akan Bapak buat. Oke, selamat belajar dan dipahami dengan baik ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.